Menuju pertengahan bulan April, semua yang menakutkan masih mengancam. Bencana alam kini datang begitu cepat dan tiba-tiba. Semua serba misterius tanpa pernah bisa diprediksi. Hujan kadang datang dengan sangat lebat, tapi kemudian berganti panas terik yang sulit dicerna. Ancaman kekeringan yang berimbas pada gagal panen hingga terjadi fenomena kelaparan juga menjadi ancaman serius. Belum lagi bencana alam yang semakin menakutkan, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, hingga badai laut dan tsunami yang mengerikan. Situasi semakin memprihatinkan karena kondisi perekonomian juga sedang diambang krisis. Indonesia bahkan termasuk negara yang rentan krisis yang berat akibat krisis global. Tapi benarkah perang di Timur Tengah membawa dampak hingga ke tanah air? Lantas apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua yang menakutkan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan, alam belum kondusif sehingga masih banyak yang menakutkan. Energi semesta tak kunjung selaras sampai mengakibatkan banyak bencana yang tak terduga. Peristiwa maut seperti terus-menerus memberi ancaman yang sangat serius. Lewat kartu tarot yang dibaca Bunda Retno, banyak terjadi gejolak yang membuat perubahan tatanan alam secara cepat. Saat ini, setiap gerak alam bagai misteri yang sulit dibaca. Akibatnya, selalu ada persituasi besar yang berasal dari ketidakharmonisan alam, termasuk mencelakan yang dipicu oleh benturan energi alam. Kalau Bunda melihat ini masih banyak sekali energi yang dimana energi kekuatan yang dimaksud itu alam semesta, kekuatan alam yang berpengaruh. Nah, berpengaruh di sini orang-orang harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Perubahan yang dimaksud perubahan di sini adalah perubahan alam yang tidak bisa kita kita prediksi. Yang katanya itu nanti akan ini akan tapi yang jelas masih banyak sekali di sini, masih banyak sekali gangguan-gangguan yang dimana contohnya masih banyak kecelakaan. Gejolak alam yang membuat kehilangan harmoni juga membuat manusia ikut terimbas secara lahir dan batin. Orang bertambah egois, memikirkan diri sendiri, bahkan abai pada penderitaan sesamanya. Setiap hari yang difikirkan adalah dirinya sendiri sampai lupa ada orang-orang yang membutuhkan uluran pertolongan. Beban kehidupan pada akhirnya menjadi jauh lebih berat karena krisis ekonomi juga mempersulit keadaan. Bencana yang terjadi selanjutnya adalah ancaman kelaparan. Sebab, di saat alam kehilangan kendali diri, orang-orang juga kehilangan empati. Akan terjadi kelaparan, kemudian banyak sekali yang pengangguran. Kemudian kalau Bunda melihat di sini, makin orang tidak mempunyai rasa welas asihnya. Karena memikirkan diri sendiri harus selamat. Jadi kebanyakan menyelamatkan dirinya masing-masing di sini. Kalau kekeosan enggak? Kekeosan tidak. Kalau di sini kalau Bunda melihat masih ada kekuatan perekonomian tapi tidak maju lah gitu ya, tapi stuck. Yang jelas ada kemunduran. Kalau Bunda melihat lama perekonomian. Ya, sekitar 7 bulan, boleh setahun. Sampai menjelang pertengahan April, tidak hanya fenomena kelaparan yang memberi gambaran menakutkan. Karena banyak sisi-sisi gelap yang susah disingkap. Alam seperti enggan dipahami, sehingga yang bisa dilihat hanya bencana. Memang,
ancaman banjir besar mulai berkurang. Tapi masih banyak bencana lain mulai dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di darat, laut, dan udara. Tapi yang paling mengerikan, meski banjir berkurang, tapi kematian justru semakin meningkat. Banjir berkurang ya. Banjir berkurang, tapi banyak sekali kematian. Kelaparan. Yang berbahaya di sini ada kelaparan. Banyak wanita yang ditinggal suaminya. Tinggal suaminya dalam arti di sini suaminya ada hal-hal yang tidak masuk akal. Misalkan di sini meninggal mendadak karena kecelakaan banyak sekali. Setelah lebaran ini nih ya, setelah lebaran ini banyak sekali masih kecelakaan. Di darat ada, di laut ada, kebanyakan di laut. Alam yang penuh pergolakan akan terus terjadi. Tidak hanya di tingkat lokal, tapi hingga di ranah global. Ketegangan politik yang memantik konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah membawa efek negatif bagi Indonesia. Salah satu yang sudah ada di depan mata adalah krisis ekonomi yang kian parah. Kita akan melihat kejadian-kejadian yang di luar negeri ya, Amerika dengan Iran, kemudian Israel dan sebagainya gitu. Kalau Bunda lihat di sini ada walaupun itu jauh kan itu, tapi berpengaruh kepada ekonomi, berpengaruh sekali. Walaupun sekarang dalam sistem nego, nih diam-diam ini ada nego artinya apakah dihentikan dan sebagainya, tapi yang jelas ini ego yang luar biasa. Sehingga carut marutnya ya ekonomi, walaupun perang di luar negeri, tapi di Indonesia kena. Fenomena alam yang aneh-aneh memang menegaskan bahwa semakin sulit semesta dipahami. Prediksi dan ramalan seperti sudah tidak berdaya menghadapi perubahan seketika yang sulit dibaca. Setelah hujan mulai mereda, bukan berarti kemarau datang begitu saja. Karena di tengah musim kering, hujan bisa tiba-tiba tumpah sangat lebat. Kalau Bunda melihat ini ada gundukan tanah ya, berarti kan tanah longsor ya itu ya. Itu datangnya mendadak itu. Tidak bisa untuk begini. Kalau dilihat ramalan ya, ramalan cuaca. Oh ini panas gitu kan. Oh ini akan kering dan sebagainya. Itu sekarang tidak bisa sebagai acuan. Nggak bisa. Contohnya aja, besok nggak hujan, kenyataannya hujan, terus banjir kan itu. Nah itu semuanya itu mendadak semua. Karena apa? Kalau Bunda melihat di sini tidak menghargai alam, tidak menghargai alam semesta, tapi harus ingat bahwa alam ini adalah datangnya dari leluhur. Terhimpit di antara situasi alam yang semakin merana, tidak banyak yang bisa diperbuat. Tapi kunci untuk menghadapi segala yang tidak pasti adalah bersabar. Jangan melupakan jati diri hingga identitas kultur yang melatarinya. Setelah itu, tidak boleh lupa bersyukur, karena rasa syukur menjadi jalan untuk tidak berbuat durjana, termasuk merusak alam dan seisinya. Kuncinya tuh mensyukuri. Kuncinya yang kedua adalah alam. Dia harus ingat dia itu asalnya dari apa dan siapa gitu loh. Kalau Bunda bicara ya melupakan dirinya sendiri, dari mana asalnya. Manusia yang berbuat. Karena apa? Serakahnya manusia, dikasih 5 perak maunya 100 kan itu. Ya udah sekarang ini gunung mau saya beli kan itu. Kejadian itu. Akhirnya banjir. Nah, di situ udah contohnya udah banyak, bukan rahasia umum lagi. Nah, sekarang bagaimana bisa untuk tegas mengatasi itu? Itu tidak semudah orang telapak tangan dibalik gitu ya, begini tetap enggak, proses semuanya. Karena apa? Harus berani bertindak atasannya ini. Tapi benarkah Bali dan Jawa Barat akan ditimba bencana sangat besar?
Sifat egois, mementingkan diri sendiri, serta abai pada lingkungan dan alam semesta menjadi bibit bencana yang sulit dibayangkan. Beberapa daerah yang selama ini dikenal sangat ramah pada alam juga mulai kehilangan kendali. Akibatnya ancaman bencana bukan semata cerita, melainkan keniscayaan. Bunda Retno kemudian menyebut Pulau Bali yang menunjukkan tanda-tanda akan mengalami sesuatu yang besar. Alam sedang bergerak untuk memperingatkan umat manusia. Kalau Bunda melihat di sini daerah Bali, ombaknya itu untuk mengingatkan jangan tinggalkanlah situ. Selain Pulau Bali, Bunda Retno juga menyebut Jawa Barat yang harus benar-benar berhati-hati karena sinyal bencana sangat kuat. Alam yang selama ini dikenal indah ternyata menyimpan bahaya karena perubahan perilaku manusianya yang semakin tamak. Masih ada Jawa Barat. Sebetulnya Jawa Barat ini kan bagus ya, bagus. Cuma tidak menghargai yang diberikan kebaikan. Contohnya kan itu. Sebetulnya lahan itu kan untuk lahannya petani. Nah, karena kepengennya bagus dan sebagai uang, makanya dijual. Petaninya dikasih sedikit. Nah, doakan ini doa orang yang susah. Doa orang yang susah itu secepatnya loh. Tidak akan lama. Contohnya lagi, mau dibayar lunas tapi diangsur tapi lama sekali kan susah. Yaitu kembali lagi kepada manusianya. Bali dan Jawa Barat disebut akan menjadi wilayah yang paling rawan bencana. Tempat yang semula dipuja karena keindahannya berubah menjadi menakutkan. Lantas hikmah apa yang bisa dipetik dari semua peristiwa alam yang menggetarkan itu? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Bencana memang selalu datang mengejutkan. Sangat sulit diprediksi, selain ancaman yang dibawa selalu menakutkan. Kerusakan alam yang memicu bencana-bencana besar, sesungguhnya bagian dari balasan akibat ulah manusia yang abai pada kelestariannya. Tapi pada akhirnya, memang banyak hikmah yang bisa dimaknai dari semua bencana yang datang silih berganti. Setidaknya kita semua diberi penyadaran bahwa sudah seharusnya eling lan waspada di masa yang semakin tidak menentu. Apapun kejadian yang sekarang maupun nanti, ini masih suatu perjalanan panjang, masih panjang sekali. Ambil hikmahnya adalah satu, kita harus tahu jati diri kita sendiri. Yang kedua, menghormati, menghargai alam. Karena alam ini adalah milik kita bersama. Janganlah kita meras-raskan agama. Ya, semuanya adalah sama di mata Yang Maha Urip. Ambil hikmahnya adalah eling kepada leluhur itu saja. Karena sekarang ini dengan basic agama saja melupakan leluhur, padahal leluhur itu kalian tidak bisa melihat, tapi leluhur ini yang masih bisa melihat. Menjaga alam, menjaga laut, menjaga bumi ini. Kalau semuanya itu berkorelasi ya, berhubungan satu sama lain, menghargai, menghormati apa yang kita miliki, apa yang kita diberikan tanggung jawab, ya harus amanah, itu kuncinya. Kehidupan memang semakin berat. Semua serba menakutkan, karena banyak bencana yang tak pernah terbayangkan dahsyatnya. Memasuki pertengahan bulan April, pesan yang harus disampaikan adalah hati-hati dan waspada. Karena potensi bencana masih sangat besar, terutama di wilayah Jawa Barat dan Bali. Setelah itu, mari semakin khusyuk memanjatkan doa-doa, agar selalu diberi pertolongan, perlindungan, serta kesejahteraan hidup yang membawa manfaat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini.
Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was